Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi produk olahan tepung dan pati. Kali ini kita akan membahas Pondan Premix Muffin Cake ya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu premix itu apa, premix itu adalah sekumpulan tepung-tepung yang sudah digabungkan. Jadi nanti kalau teman-teman bikin kue atau cake atau produk lainnya seperti es krim itu bisa instan, tinggal tuang, tambah air, dan tambah bahan yang lainnya, jadi deh seperti itu. Pembahasan seperti biasa, komposisi bahan, klasifikasi bahan, diagram alur proses pembuatan produk, dan telusur halal. Nah, kita kenal dulu sama produknya ya. Produknya Pondan Muffin Coklat ya, premix 400 gram, buatan PT Pondan Pangan Makmur Indonesia, LP POM MUI terlampir, dan BPOM RIMD terlampir. Untuk komposisinya sendiri bisa kita lihat tepung terigu, gula, susu skim, bubuk, pati jagung, kakao bubuk, pengembang yang mengandung natrium hidrogen karbonat, penstabil fosfat, perisa sintetik coklat, garam, pengemulsi nabati, pewarna makanan diantaranya coklat AT CI20285, taletazin CI19140, biru berlian CI42090, karmoisin CI14720. Oke, kita klasifikasikan bahannya. Untuk bahan bakunya sendiri tepung terigu, gula, susu skim bubuk, kakao bubuk, garam, pati jagung. Bahan tambahan pengembang, penstabil fosfat, perisa sintetik coklat, pengemulsi nabati, dan pewarna. Bahan penolong ada pengemas primer dan dus pengemas sekunder. Nah, untuk diagram alirnya sendiri, untuk premix ini beberapa bahan yang sudah dijadikan tepung disatukan, di mix, kemudian di packing seperti itu. Bisa kita lihat dari klasifikasi bahan, tepung terigu, gula, susu skim, kakao bubuk, garam, pati jagung, itu semuanya sudah dalam bentuk bubuk ya. Jadi dalam proses pembuatannya ya semua bahan dibuat bubuk terlebih dahulu, kemudian ditimbang atau ditakar sesuai dengan nanti premixnya jenis apa. Apakah premix untuk kue atau premix untuk es krim, kemudian disatukan. Kita membahas telusur halalnya. Untuk terigu seperti biasa, perlu ditanyakan dalam proses pembuatannya menggunakan L-cysteine. Jika iya, apakah berasal dari bahan non halal? Dalam hal ini rambut manusia atau bulu babi. Jika iya maka haram, jika tidak non titik kritis. Jika tidak, perlu ditanyakan lagi apakah menggunakan penyalut dari gelatin. Jika tidak non titik kritis, jika iya tanyakan lagi berasal dari bahan non halalkah? Jika iya maka haram, jika tidak maka non titik kritis. Gula seperti biasa, gula dilakukan pemurnian. Apakah terdapat rafinasi menggunakan karbon aktif? Dari mana karbon aktifnya? Tulang hewan atau arang? Kalau dari tulang hewan, hewannya apakah non halal atau hewan halal? Kemudian susu skim berasal dari hewan halal. Nah, jika tidak maka haram, jika iya apakah ada pengolahan lain? Jika iya maka titik kritis, jika tidak non titik kritis. Kakao bubuk terdapat pengolahan? Jika tidak non titik kritis, jika iya apakah melalui proses fermentasi karena dibubuhkan kakaonya? Jika iya maka titik kritis, jika tidak non titik kritis. Garam dan pati jagung sudah pasti non titik kritis. Selanjutnya pengembang yang mengandung natrium hidrogen karbonat sudah pasti non titik kritis karena berasal dari bahan kimia. Kemudian penstabil fosfat pun demikian, dan perisa sintetik non titik kritis. Perisa sintetik selalu diingat apabila tidak mengandung nama-nama yang dilarang atau mengandung bahan yang dilarang seperti khamar, rum, maka non titik kritis. Kemudian pengemulsi diklaim menggunakan pengemulsi nabati, tetapi perlu ditanyakan lagi apakah berasal dari bahan yang halal? Jika iya non titik kritis, jika tidak maka titik kritis. Nah, selanjutnya untuk pewarna kita perlu lihat dan cek di laman BPOM apakah pewarna yang digunakan sudah terdaftar dan dipastikan aman. Taletazin CI nomor 19140 itu sudah ada dengan acceptable daily intake-nya 0 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan. Untuk karmoisin sudah terdaftar,
kemudian biru berlian sudah ada, dan coklat HTCI nomor 20285 sudah ada. Jadi teman-teman, untuk produk premix ini dikategorikan low risk karena banyak bahan-bahan yang tidak termasuk ke dalam titik kritis. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan bagikan jika ini bermanfaat untukmu dan untuk sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.